Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Penyaluran BBM bersubsidi menggunakan kartu kendali fuel card akhirnya resmi diterapkan di Kota Bontang. Dengan diterapkannya fuel card mampu mengurai antrian. Hal itu terlihat antrian truk hanya terjadi tepat pukul 14. Kini SPBU Kopkar PKT tidak lagi melayani kendaraan yang melakukan pengisian solar menggunakan uang tunai. Selanjutnya pihaknya mengalihkan ke SPBU lain. Akibat kebijakan tersebut, banyak truk yang tidak memiliki fuel card beralih ke SPBU lain, seperti di SPBU Wakawi, Tanjung Laut, dan Kilometer 3. Sehingga menciptakan antrian yang panjang dan mengganggu aktivitas lalu lintas. Dari 415 truk yang tercatat, Dishub hanya menerbitkan 186 fuel card. Artinya banyak kendaraan yang tidak lolos uji KIR maupun persyaratan standar. Syarat untuk mendapatkan fuel card yakni STNK dan kartu KIR tidak dalam keadaan masa tenggang atau mati. Adapun jumlah yang diperoleh tersebut masih bersifat sementara. Sebagai informasi, fuel card ini terbagi dari 3 jenis. Kategori biru maksimal 1 hari pengisian 40 liter untuk jenis pick-up dan kendaraan umum. Kategori hijau 80 liter untuk jenis truk. Kemudian kategori merah kuota 150 liter per hari untuk jenis truk roda 6. Kartu kendali fuel card baru diterapkan di SPBU Kopkar PKT. Antrian truk pun berpindah ke SPBU lainnya. Melihat hal ini, Wali Kota Bontang Basri Rasa angkat bicara. Beberapa pemilik kendaraan kesulitan mengurus persyaratan fuel card. Dari 2 syarat yang ditentukan, pengurusan kartu KIR terbilang sulit. Sebab banyak ditemukan ketinggian bak muatan melebihi standar, sehingga pemilik truk harus mengeluarkan biaya untuk memotong bak muatan. Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang Basri Rasa mengatakan, soal keringanan syarat mengurus fuel card bagi pemilik kendaraan, Basri mengaku tidak bisa berkomentar. Lantaran daerah hanya menyesuaikan dan melakukan pengawasan atas kebijakan tersebut. Sementara mengularnya antrian truk merupakan dampak dari kebijakan Pertamina Pusat. Pemerintah kota hanya memastikan kebijakan berjalan dengan baik. Ini seharusnya kalau mereka mau itu ke Pertamina, jangan ke pemerintah. Pemerintah ini kan nggak ada kaitannya dengan SPBU terkait masalah aturan yang dibuat di sana. Itu murni dari Pertamina, dari pemerintah pusat. Kalau kita ini kan menerima dampaknya aja dari. Untuk mengurai kemacetan akibat antrian, pihaknya mengeluarkan surat edaran wali kota tentang pengendalian pendistribusian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, yang mana di dalamnya Dishub Bontang bersama Polres berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian lalu lintas. Sejumlah pedagang Langlang mengaku resah lantaran barang dagangan hingga peralatan untuk berjualan kerap hilang. Tak tanggung-tanggung, barang yang hilang mulai dari minuman rentengan, makanan instan, dan makanan berat. Peralatan jualan juga ikut digondol, seperti bola lampu, kipas angin, hingga tabung gas. Salah seorang pedagang Langlang Bahtiar mengungkapkan mulanya ia tidak menanggapi serius, sebab barang dagangan yang hilang hanya sebatas minuman dan juga makanan instan. Namun, kata dia, dalam 2 pekan terakhir kian meresahkan. Karena barang yang hilang tidak hanya makanan ringan saja, kipas angin ikut raib. Cuma karena masih ngambil kayak kopi, minuman rentengan itu. Dibiarin aja. Ya, tapi ini aja. Sudah sampai gas. Sudah sampai ngambil makanan apa, pempek, ayam. Udah tangkap. Nah, cuman kami masih ini kan, tapi karena tabung gas sudah yang diambil sama kipas. Pria yang juga sekretaris Asosiasi Pedagang Langlang ini menyebut, dari total 30 pedagang, 20 pedagang aktif mengeluhkan hal yang sama, yakni kehilangan barang dagangan. Menurutnya, pencuri melancarkan aksinya saat malam hari, saat tidak ada lagi pedagang yang membuka lapak. Sebab dengan kondisi gelap, pencuri dengan leluasa mengambil barang dagangan. Disinggung soal petugas keamanan, Bahtiar mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan komunikasi agar petugas keamanan yang berjaga monitoring ke warung pada malam hari, kendati tidak mesti setiap hari. Mengingat ia pun memahami bahwa petugas keamanan di Langlang hanya bertugas menjaga aset daerah. Hal serupa juga dirasakan Ani, bahkan ia sudah 2 kali kehilangan tabung gas melon 3 kg dan juga bola lampu berukuran 70 watt. Dia bilang dalam 2 pekan terakhir sekitar 10 tabung gas LPG 3 kilo milik pedagang Langlang raib. Jika ditaksir, kerugian bisa mencapai jutaan rupiah. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Bontang Ahmad Asne mengatakan bahwa hilangnya barang dagangan bukan bagian dari tanggung jawab mereka.
Menurutnya, Dispopar cukup memfasilitasi tempat. Sementara untuk keamanan barang, dagangan merupakan tanggung jawab dari para pedagang itu sendiri. Bangunan mangkrak di Jalan Sultan Syahrir Tanjung Laut Indah rencananya akan digunakan sebagai panti rehabilitasi ODGJ. Dibangun sejak 2015, sebuah bangunan milik pemerintah Kota Bontang yang terletak di Jalan Sultan Syahrir, Kelurahan Tanjung Laut Indah masih terlihat mangkrak. Tumbuhan liar membelit di dinding bahkan memasuki celah bangunan 2 lantai tersebut. Beberapa fasilitas terlihat dalam posisi tidak utuh seperti tralis yang hilang dan sebagian kaca pintu pecah. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Bahtiar Mabe mengatakan, hingga saat ini bangunan tersebut memang belum difungsikan. Kata dia, dulunya bangunan ini akan dijadikan panti sosial terpadu. Namun terkendala dengan adanya kewenangan Provinsi Kaltim yang menaungi panti. Untuk itu ia berencana memanfaatkan gedung tersebut sebagai pusat rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa. Menurutnya, itu jauh lebih baik mengingat Bontang belum memiliki tempat rehabilitasi bagi ODGJ. Ia menyadari untuk memanfaatkan bangunan tersebut membutuhkan proses yang tidak sebentar, mengingat bangunan perlu banyak pembenahan fasilitas jika akan dimanfaatkan sebagai tempat rehabilitasi. Selama ini penanganan ODGJ dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan pihak RSUD. Dijelaskan Mabe, inisiasi tersebut muncul lantaran untuk mengantisipasi adanya ODGJ yang tidak memiliki keluarga pasca perawatan dari rumah sakit jiwa. Harga bahan pangan di pasar tradisional Kota Bontang jelang Idul Adha cenderung stabil, namun ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga. Berdasarkan monitoring pasar yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian DKP 3 Kota Bontang, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, 4 komoditi mengalami gejolak harga, di antaranya gula pasir, cabai rawit, cabai merah besar, dan bawang merah. Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan DKP 3 Bontang Muntiamah membeberkan, harga 1 kg gula pasir tembus Rp15.000. Padahal beberapa hari sebelumnya harga gula dibanderol Rp11.000. Selain itu, harga cabai rawit masih bertengger di angka Rp100.000 per kilogram, disusul harga cabai merah besar yang dijual Rp80.000 per kilogram. Naik signifikan dari harga awal yakni Rp62.000. Sedangkan harga bawang merah yang semula hanya berkisar Rp39.000 kini naik menjadi Rp70.000 per kilo. Beberapa komoditi tersebut mengalami kenaikan harga sebab faktor cuaca. Cuaca ekstrim menjadi kendala petani. Meski harga beberapa komoditi melonjak, ia memastikan stok pangan jelang Idul Adha masih mencukupi kebutuhan masyarakat Bontang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.